Ini pasti blockbuster thriller bencana yang paling layak ditonton di tahun 2023. Ada banyak ketegangan di garis IQ semua anggota. Jika tidak bagus, izinkan saya terus memiliki seorang putra dengan 3 anak. Kisah itu terjadi di sebuah pos pemeriksaan militer AS di Samudra Atlantik. Badai membuat keempat tentara yang bertugas menjadi tergesa-gesa. Xiao Hei dan saudari Jin memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk keluar menangkap ikan dengan cepat. Karena angin kencang dan ombak seperti getah, dan ikan ditangkap. Selama Anda meletakkan jaring secara acak, Anda akan mendapatkan panen 100%. Tetapi pekerja pemeliharaan Dazuang tidak semudah itu. Dia harus memastikan bahwa sistem desalinasi selamat dari badai. Tetapi apapun yang dia takuti akan datang. Melihat pipa runtuh, Dazuang tidak punya pilihan selain mengebor untuk perbaikannya. Tetapi tangannya tersangkut dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Melihat permukaan air naik semakin tinggi, dan walkie-talkie tidak ada, Dazuang hanya dapat berteriak sekeras mungkin. Tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Dazuang terus berusaha untuk mengeluarkan tangannya. Tetapi sekeras apapun usahanya, tetap tidak berhasil. Pada saat ini, kapten di ruang komando menemukan gelombang besar dengan ketinggian 100 meter datang. Dia segera memberitahu semua awak kapal untuk masuk ke kabin untuk menghindari bahaya. Pada saat yang sama Dazuang akhirnya berhasil mengeluarkan tangannya. Keesokan paginya, laut kembali tenang. Kabar baiknya meski ruangan berantakan. Keempat orang itu tidak terluka, dan genset diesel diperbaiki dan dinyalakan kembali. Kabar buruk bagi sang putri adalah ada sedikit kebocoran di reaktor. Saudari Jin menyarankan untuk mencuci bubur seminggu sekali untuk mengurangi radiasi. Tetapi persediaan poin mereka hanya cukup untuk 1 bulan. Lebih buruk lagi, Dazuang kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Ketika dia hanya bisa makan babi jenis ini setiap hari. Karena keterlambatan menunggu kapal pemasok. Anda dapat mengacaukan pekerjaan yang begitu sederhana, dan Anda akan memulai perkelahian. Kapten berteriak keras, kami selamat dari badai, semuanya normal sekarang. Apa yang kamu perdebatkan, semuanya normal. Dazuang tidak berpikir demikian, dia menguleni tepung menjadi bola kecil. Meletakkannya di atas meja. Bola langsung menggelinding ke tanah. Karena badai tadi malam, anjungan lepas pantai kini miring 4 derajat. Jika kapal pemasok tidak muncul dalam waktu seminggu, maka bangunannya akan runtuh. Jangan salahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya. Tapi sistem komunikasi satelit sudah lama rusak, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Tapi tidak ada yang menyangka kejutan itu datang begitu cepat. Setelah makan, Xiao Hei melihat sekeliling, dan dia menemukan sesuatu yang serius. Dia segera memanggil kapten, dan berteriak dengan semangat, itu adalah kapal suplai. Tetapi kapten memerintahkan Xiao Hei untuk menyiapkan artileri. Pada saat yang sama membunyikan alarm. Untuk memberitahu Dazuang agar bersiap di geladak. Memanggil saudari Jin untuk menyalakan radar untuk mengidentifikasi teman atau musuh. Tapi kapal target tidak pernah merespon. Melihat ada yang tidak beres, kapten memerintahkan Xiao Hei untuk pergi menyelidiki sendiri. Meskipun Xiao Hei enggan, dia hanya bisa patuh. Dia segera mendekat dengan perahu kecil. Untuk berjaga-jaga, Xiao Hei mematikan walkie-talkie. Setelah menaiki kapal, dia menemukan bahwa itu adalah kapal hantu. Tidak ada seorang pun di dalam kabin. Bahkan cangkir teh ditutupi sarang laba-laba. Bahkan ada beberapa set seragam militer ditumpuk di kabin. Sepertinya semua orang menghilang begitu saja. Xiao Hei memperhatikan dengan seksama. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi bencana. Di sisi lain, sang kapten dengan cemas menanyakan situasi di atas kapal. Xiao Hei yang terlalu gugup lupa menyalakan walkie-talkie lagi. Setelah berkali-kali bertanya tanpa hasil, kapten dengan enggan memasuki ruang komando. Meminta saudari Jin untuk menyerahkan kunci peluncuran. Karena menurut peraturan, dia sekarang harus menghancurkan kapal yang tidak dikenal itu. Karena itu berada di luar jangkauan artileri. Dia hanya bisa menembakkan senjata mematikan itu. Membutuhkan 2 kuncinya dan Jinjie untuk diaktifkan pada saat bersamaan.
Jelas, saudari Jin tidak setuju dengan keputusan kapten. Tetapi dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak mematuhi perintah militer. Jadi dia hanya bisa menyerahkannya setelah ragu-ragu sejenak. Kapten memasukkan 2 kunci untuk memulai program komputer. Mendapatkan kode verifikasi peluncuran setelah beberapa saat. Sebelum peluncuran, dia menghubungi Xiao Hei untuk terakhir kalinya. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Ketika Xiao Hei duduk untuk beristirahat, dia tiba-tiba teringat bahwa dia lupa melaporkan situasinya. Kemudian dia perlahan menyalakan walkie, talkie dan menerima pesan dari kapten. Semua orang menghela nafas lega ketika keadaan darurat dicabut. Xiao Hei mengemudikan speedboat untuk menyeret kapal hantu itu kembali. Akhirnya mendapatkan perbekalan makanan dan obat-obatan. Setelah diperiksa Da Zhuang, diketahui bahwa mesin kapal telah dibongkar setidaknya selama beberapa bulan. Dari mana dia datang? Kemana perginya awak kapal? Banyak pertanyaan yang membingungkan semua orang. Jadi kapten menyalin data di navigator. Bersiap untuk mempelajari rutenya dalam semalam. Tidak ada yang mengira bahwa Da Zhuang benar-benar melakukannya. Dia memanfaatkan malam itu untuk memasuki kapal itu lagi. Dia tidak punya pilihan selain menceritakan temuannya. Ternyata mesin kapal bisa diperbaiki. Artinya mereka bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Xiao Hei segera menyampaikan kabar baik itu kepada saudari Jin yang sedang tidur nyenyak. Ternyata setelah lama tinggal bersama, keduanya saling jatuh cinta secara diam-diam. Xiao Hei mengusulkan 3 orang untuk pergi ke pertarungan dengan kapten. Tetapi saudari Jin sama sekali tidak bersemangat. Dia berkata bahwa dia mengetahuinya dengan baik, dan kapten pasti tidak akan menyetujui permintaan ini. Keesokan paginya, dengan bantuan Xiao Hei, Da Zhuang dengan cepat memperbaiki mesin. Keduanya berjalan keluar dari kapal dengan bersemangat. Tetapi dihalangi oleh kapten yang datang setelah mendengar berita tersebut. Dia menolak tawaran Xiao Hei, mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan pos mereka sampai tentara yang menggantikan mereka tiba. Xiao Hei dan Da Zhuang berdiskusi untuk mempersiapkan pemberontakan. Namun pada dini hari, alarm di pos pemeriksaan berbunyi lagi. Setelah semua orang mengambil posisi, mereka menemukan bahwa radar telah mendeteksi kapal lain yang tidak dikenal. Karena jaraknya relatif pendek kali ini, kapten memerintahkan untuk menggunakan artileri untuk menenggelamkannya secara langsung. Saat peluru pertama ditembakkan, Xiao Hei tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Jadi dia bergegas ke pagar dan melihat ke bawah. Sasarannya adalah kapal pasokan. Tampaknya kapten sengaja melonggarkan kabel untuk menghentikan mereka pergi. Da Zhuang, yang mengetahui kebenaran, sangat marah dan menolak untuk melaksanakan perintah untuk terus menembak. Bahkan jika dia diarahkan dengan senjata, dia tidak akan mundur. Kapten tidak terbiasa dengannya, dan menembak dengan tegas sebagai peringatan. Xiao Hei takut sifat keras kepala Da Zhuang akan muncul. Jadi dia melawan kapten. Segera menembakkan peluru kedua. Kali ini langsung mengenai kapal pemasok, dan harapan untuk kembali ke daratan hancur. Da Zhuang yang putus asa mengabaikan peringatan itu dan berjalan menuju kapten. Pada saat kritis, saudari Jin memukul kepala kapten dengan alat pemadam api. Ketiganya membawa dan mengunci kapten sementara di gudang. Keesokan harinya, Xiao Hei pergi untuk mengantarkan makanan kepadanya. Bertanya mengapa melakukan ini. Tetapi kapten mengatakan bahwa kapal itu tidak dilepaskan sendiri. Dia membuat penemuan yang luar biasa. Ternyata kapal pemasok itu telah tiba 3 bulan lalu di wilayah laut terdekat. Namun pada saat itu terjadi kecelakaan sehingga kapal tersebut lepas landas. Ada ratusan orang, seseorang ingin mengganggu penyelidikannya. Berharap Xiao Hei bisa menyelamatkannya. Tapi sampai sekarang, Xiao Hei bahkan tidak percaya pada apa yang dikatakan kapten. Tapi kecelakaan itu tetap terjadi. Di pagi hari berikutnya, Da Zhuang yang bertanggung jawab atas penjagaan tampak sedih, dan bergegas ke kabin kapten. Melihat bahwa di dalamnya kosong. Sepertinya dia telah melarikan diri melalui jendela. Tapi kemana dia bisa pergi di lautan luas ini? Kemana harus pergi?
Xiao Hei datang ke ruang komando untuk memeriksa barang-barang yang ditinggalkan oleh kapten. Dia melihat koordinat rute kapal pemasok tertulis di buku catatannya. Dia menemukan bahwa kapal telah berhenti 5 mil timur laut dari pos pemeriksaan 3 bulan lalu. Jika Anda ingin mengetahui kebenarannya, Anda harus pergi ke lapangan untuk melihatnya. Saudari Jin mengajukan diri untuk mengambil tugas itu. Tetapi Dazuang bersikeras untuk pergi bersama setelah mendengarnya. Sebelum pergi, dia berkata untuk meninggalkan hadiah untuk Xiao Hei, menyembunyikannya di dalam kotak. Setelah keduanya pergi, Xiao Hei pergi untuk melihat jaring ikan yang telah dia pasang. Jaring ikan hari ini sangat berat, dan sepertinya ikannya banyak. Xiao Hei mati-matian memutar dan menarik jaring. Tetapi tiba-tiba melihat tubuh kapten, dan jelas ada lubang peluru di kepalanya. Sepertinya dia ditembak dan dibuang ke laut, dan dipalsukan melarikan diri. Dengan cara ini, pembunuhnya mungkin adalah Dazuang. Dia segera mendobrak pintu ruang referensi dan menemukan file Dazuang, mengatakan bahwa dia menderita kesenjangan yang serius. Tetapi disewa menjadi tentara karena keahliannya yang luar biasa. Xiao Hei dipenuhi keringat dingin, jika dia dalang di balik layar. Bukankah saudari Jin akan berada dalam bahaya? Tetapi pada saat ini, kapal yang pergi untuk pengintaian kembali. Benar saja, hanya ada satu orang yang tersisa di kapal. Orang yang kembali adalah saudari Jin. Saudari Jin menangis, mengatakan bahwa Dazuang akan pergi untuk menyerangnya. Dia melarikan diri dari malapetaka sebelum bersiap membunuh pihak lain dengan putus asa. Tetapi Xiao Hei terlalu sibuk. Dia punya tebakan, tetapi dia tidak ingin percaya itu benar. Jadi dia memeriksa buku catatan kapten lagi. Sampai tanggal ketika kapal suplai mengalami kecelakaan 3 bulan lalu. Kemudian ditemukan catatan tugas hari itu. Orang yang bertugas malam itu adalah saudari Jin. Xiao Hei gelisah, dan meminta saudari Jin untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dialah yang membongkar perangkat suar. Meluncurkan koordinat pos pemeriksaan setelah menemukan kapal pemasok di radar. Membunuh mereka semua, dan menghancurkan mesin kapal itu. Alasan saudari Jin melakukan ini adalah untuk tetap berada di pos pemeriksaan. Untuk mencari kesempatan untuk mengendalikan saklar senjata nuklir. Tetapi karena kewaspadaan kapten, dia tidak pernah berhasil. Ketika saudari Jin menyadari bahwa kapten mungkin telah menemukan kekurangannya, dia mengendurkan kabel kapal pasokan dalam semalam dan menyalahkan kapten. Seperti yang diharapkan, Xiao Hei dan Dazuang jatuh ke dalam perangkap. Saudari Jin mengira dia bisa mendapatkan kunci kapal kapten dengan lancar. Tanpa diduga, Dazuang memimpin lebih dulu. Kemudian menyerahkannya kepada Xiao Hei. Jadi kapten yang tidak berguna itu dibunuh oleh saudari Jin dan dibuang ke laut. Pada saat ini, plot mengantarkan pembalikan super. Saudari Jin menambahkan ramuan ke minuman Xiao Hei. Melihat pihak lain secara bertahap kehilangan kesadaran, saudari Jin memasukkan 2 kunci ke alat peledak. Di akhir cerita, sutradara memberikan akhir yang terbuka. Senjata nuklir di pos pemeriksaan tidak pernah diluncurkan. Mungkin saudari Jin berubah pikiran di saat-saat terakhir. Mungkin Dazuang yang disebutkan dalam film yang menghancurkan prosedur peluncuran. Kemungkinan besar perangkat senjata nuklir ini adalah hal yang menipu.